Halo semuanya, kembali lagi di channel Gibran 22. Heboh, heboh. Sebenarnya mungkin saya aja yang heboh ya. Jadi kalau teman-teman itu mengikuti perkembangan sepatu, terutama brand Adidas, itu belakangan itu keluar tipe baru. Yang jelas paling heboh adalah Adidas Adizero Evo SL. Evo SL ya. Jadi itu kategorinya super trainer tanpa carbon rod atau energy rod, dan yang satunya adalah Adios Pro 4 yang turunannya dari Pro Evo 1, tapi juga pengembangan dari Pro 3, Adios Pro 3, terus Adios 9. Yang Adios 9 agak mendem, nggak seheboh Evo SL ya kan, nggak seheboh Evo SL. Kemudian yang Adios Pro 4 juga sosok lah ya, orang yang hobinya beli super shoes untuk racing ataupun latihan pasti belinya Adios Pro 4, tapi kalau budgetnya masih berlebih pasti beli Evo SL. Nah, hari ini hari Minggu tanggal 20 April, yang minggu depan kalau nggak salah itu ada Boston Marathon ya. Boston Marathon itu ditandai juga sebagai lahirnya Adidas Adizero Boston Series ya. Kebetulan saya punya Boston 12. Kemudian dengan momen itu pun akhirnya digunakan untuk rilis Boston 13 di tahun 2025 ini. Ya, saya belum punya, tapi saya sudah baca dari situs resminya Adidas. Kemudian lihat reviewnya di Believe in the Run. Ya, jadi saya follow untuk media luar atau YouTube di luar itu salah satunya adalah Believe in the Run. Tapi saya memang kebanyakan di situ karena sifatnya dia ada subjektif tapi objektifnya juga banyak. Nah, mungkin dari saya kita bisa sedikit preview ya, karena saya punya yang 12 ini ada beberapa isu. Kemudian saya sudah siapkan sedikit materi ya. Ini saya sudah siapkan sedikit materi untuk kita bahas kurang lebih bagaimana Boston 13 ini, apakah layak untuk kita beli ya kan. Kalau layak untuk dibeli itu untuk apa, kemudian kalau misalnya tidak dibeli opsi lainnya apa gitu ya. Ini kita khususkan untuk Adidas dulu. Mungkin kalau teman-teman baca di situsnya Believe in the Run, jadi Believe in the Run juga bahas secara ini ya, di media online-nya mereka selain di YouTube. Jadi kalau di YouTube itu sifatnya seperti podcast, tapi kalau di media beritanya Believe in the Run ya kita harus baca dan lumayan lengkap. Jadi kita coba bahas lebih lanjut. Ya, ini dia dari situs resminya ya. Tuh, lihat. Keren ya. Jadi saya bukan orang yang hobi edit, jadi begini aja apa adanya. Kalau dari harganya itu sebenarnya tidak banyak berubah dari seri Boston 13 ya. Ini salah satu nilai plusnya Adidas ya. Ketika dia keluar seri baru, harganya tidak banyak berubah dari seri yang sebelumnya. Kalau nggak salah yang sebelumnya itu 150 atau memang 160. Terus kemudian kita lihat di situ ada fotonya ya, ini ada videonya ya, Lightstrike Pro, tapi dia juga masih pakai Lightstrike ya. Kita lihat apa yang dibahas di sini. Tuh, coming soon dalam 16 hari ya, 16 hari. Oke. Jadi dia menambahkan 13,8% Lightstrike Pro ya. Di sini ditambahkan dia komponnya. Nanti kita coba bandingkan. Kemudian ya Energy Rod 2.0, kemudian ada coakan di sini ya, nanti kita bahas juga. Kemudian New Upper ya, dengan breathability yang lebih bagus dan lebih ringan ya kan. Ya, tadi sudah dibahas. Kemudian ini oke. Nah, ini masih bisa kita bahas langsung lah daripada kita baca ya. Kemudian nah ini oke.
dari sini ya, kita coba bandingkan sama yang ini ya. Jadi kurang lebih sama sebenarnya kalau di bagian belakang. Jadi tambahan Lightstrike Pro nya ada di mana? Ada di depan. Jadi kalau ini Lightstrike yang 2.0 ini di bagian belakang seperti ini ya, sama ya, di bagian belakangnya sama. Kemudian dia langsung tarik garis lurus ya sampai bawah. Jadi kalau ini di depan ini masih ada, kemudian ini sampai sini aja dipotong, dia tambahkan di bagian depan sini ya. Tuh, itu kalau kita bahas dari midsole-nya. Oke, kemudian apalagi yang terlihat dari gambar ini adalah lacing sistemnya. Jadi lacing sistem seperti ini tuh sungguh merepotkan ya, sungguh merepotkan. Kemudian dia di kilometer 13 itu suka kendor sendiri. Jadi perasaan kita waktu ngencengin itu, wah udah kenceng nih, tapi ketika lari di misalnya ambil 15 km, di kilometer 13 itu udah ada feel kendor, padahal sebenarnya talinya juga nggak kendor-kendor amat. Jadi modelan lipetan begini itu dia menyisakan potensi ini ya, dia lama-lama kempes gitu, akhirnya ketarik dia dan mengendor sendiri. Di bagian sini bahkan sudah saya simpul 2 kali nih. Jadi yang ini 1 kali, kemudian yang di atas ini 1 kali lagi ya. Dan di sini ternyata juga tidak bisa diikat secara konvensional ya, tidak bisa diikat secara konvensional. Caranya bagaimana ya? Nih saya kasih bocoran di video ini. Nah ini seperti biasa. Kemudian kalau biasanya teman-teman ini hanya satu kemudian diputar ini saja, kurang. Caranya bagaimana? Seperti ini. Kemudian yang sebelah ini kita putar sekali, kita tarik, yang sebelahnya kita putarkan juga ya. Tuh, jadi double dia. Oke, nah seperti itu. Jadi ini akan sulit untuk mengendor ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini sudah tidak menggunakan model seperti ini, tapi dia mengikuti dari yang Pro 4 ya. Itu kemudian di bagian belakang ini tuh kan, ini sudah seperti yang di Evo SL dia dijahit menjadi satu di bagian heel counter ini. Jadi dia bukan lipatan lagi. Nah, kalau kita lihat di garis hitamnya ini, bisa kita simpulkankah dari gambar ini? Ya, nanti kita lihat ya. Oke, kita geser lagi ke gambar selanjutnya. Nah, ini yang ini sudah bisa kelihatan ya, bahwa di bagian ini di video yang Boston 12 yang sudah pernah saya buat, sebenarnya di sini udah ada lubang, tapi sayangnya tidak dicoak ya kan. Jadi rasa prestisnya itu seperti Super Shoes di Pro 3 itu kurang. Tapi ternyata di Boston 13 dibuat supaya secara tampilan memiliki tampilan memiliki kesamaan dengan di Pro 4. Nah, kemudian kenapa ya di sini masih ada ya kan? Masih ada Lightstrike. Ternyata di area ini masih ada Lightstrike-nya. Kalau ini Lightstrike Pro, nah di bagian luar Lightstrike Pro-nya sampai full gitu. Jadi memang hanya sebagian saja. Dengan asumsi kalau kita landing di bagian midfoot ya kan, dan landingnya itu di bagian luar. Sedangkan di bagian sini itu untuk toe off. Jadi untuk toe off itu dia butuh keras. Jadi lebih kombinasi ya, kombinasi Lightstrike Pro dengan Lightstrike. Seperti itu. Nah, ini udah mulai kelihatan ya. Ya kan? Tuh, padding ya. Di bagian heel counter ini paddingnya sama seperti Evo SL ya. Bedanya apa? Nah, ya ini isu juga buat saya. Selain tadi talinya suka mengendor sendiri
ya kan, racing sistemnya ini suka mengendor sendiri. Di bagian sini tuh terlalu tipis, kopong, jadi dia paddingnya hanya di sini tuh, ya kan. Tapi di Boston 13 itu diimprove konvensional, malah kembali ke konvensional padding. Jadi ada jahitan di area sini, kemudian paddingnya ada dari atas sampai bawah, tapi padding itu hanya tipis saja, ya nggak tebel. Jadi memang kalau paddingnya kita lihat di sini tuh tipis ya, sama seperti punya Magic Speed ataupun New Balance yang Rebel ataupun yang SC Elite. Oke, kita lanjut lagi. Nah, seperti ini ya susunannya ya. Jadi uppernya dia engineering mesh, dia sebenarnya uppernya masih mirip dengan yang ini, dia hanya breathability-nya diimprove, alias sebenarnya bolong-bolongnya dibuat lebih banyak sehingga lebih sedikit material yang digunakan. Artinya apa? Lebih ringan. Dia lebih ringan. Ya, lebih ringan. Kemudian di sini ada Like Strike Pro ya. Ya, tuh Like Strike Pro ya, dia full. Tuh, dia full di sebelah di bagian luar, tapi di bagian dalamnya itu ada coakan sehingga, nah kalau ini energy rod ya. Saya sukanya di Ras itu dia tidak pakai carbon plate, tapi dia sebenarnya fiberglass. Dia tidak full carbon tapi campuran fiberglass. Dia mengikuti anatomi tulang jari kaki. Terus inilah ada Like Strike 2.0 ya, porsinya berkurang. Kemudian ini dia yang terakhir ya, yang terakhir adalah Like Traction. Jadi yang pinggir-pinggir ini Like Traction, terus Continental rubbernya hanya di bagian hijau itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini full Continental rubber. Kalau menurut saya nggak ngerti ya. Kalau menurut saya Continental rubbernya ya di sini, karena ini putus. Kemudian di sini juga nggak ada tulisan apa-apa, biasanya begitu. Tapi mungkin ini juga bisa jadi full Continental rubber ya. Dan ini tebel dan ini badak. Kalau dibilang ya durability-nya luar biasa. Kalau nggak salah itu sudah 200 km dan ini masih tebel ya, masih tebel, dan kalau di hujan itu nggak licin. Itu ya, kembali lagi ke sini. Like Traction itu yang saya rasakan kalau misalnya saya main ke tokonya di Ras itu, dia traksinya memang bagus, dia empuk dan kecenderungannya memang lengket ya. Maksudnya tuh traksinya bagus, dia nempel sama aspal atau sama jalan yang kita lewati. Kemudian Continental rubbernya dia pertahankan di sini. Gitu. Oke. Nah, seperti ini Like Traction ya, Like Traction ya, dia ringan tapi traksinya bagus. Tentu saja dengan ciri khasnya Boston, seri Boston ya, dia tebel tuh. Kalau lihat polanya Light Tractionnya yang dipakai di sini, bahkan yang di area hitamnya ini juga sepertinya dia tebel. Bisa dipastikan mungkin ya, mungkin sekitar 70% dibanding 30 bahwa ini durability-nya bagus. Nggak 100% lah ya. Ada kemungkinan durability, memang mengutamakan durability di sini. Ya, oke. Ya. Oke. Selebihnya, nah ini yang lebih terangnya ya. Dia ada di zero sama seperti yang di sini, tapi di zero yang di sini itu di bagian midsole-nya. Nah, ini yang outsole-nya ditaruh di sini. Tuh, Continental rubber. Ya, ini bukan salah satu ya, ini situsnya medianya Believe in Run. Kita langsung ke bagian ya, kalau menurut mereka ini do everything shoes ya, do everything shoes. Nanti kita bahas bagaimana do everything shoes. Jadi untuk kita lihat sedikit di sini beratnya. Jadi untuk yang ukurannya USM Mil 9 itu di 9 ons atau 2
155 gram, yang womennya 7,5 US itu di 250. Kita kalau yang plus-plusnya nantilah ya. Di sini memang ada catatan di ketika digunakan, still a bit tough to dial in the lacing. Artinya apa? Jadi kalau kita bikin simbol itu nggak bisa langsung enak dan harus trial error. Sekali kita bikin simbol rasanya kenceng, ternyata setelah dipakai lari ada rasa pelan-pelan secara gradual itu jadi longgar. Terus akhirnya kita nyoba lagi, dibuat lebih kencang lagi talinya. Ternyata malah kekencangan, malah nggak nyaman ya kan. Aliran darahnya nggak lancar di kaki segala macam, itu jadi isu juga. Jadi mungkin masih PR ya. Entah itu diganti tali yang lebih bagus atau bagaimana. Ini juga sama ya. Kemarin saya sempat ganti tali yang warnanya kuning biar sama seperti saudara-saudaranya, ternyata talinya juga tidak lebih bagus dari tali yang asli bawaannya. Setelah saya ganti tali asli bawaan pun juga tidak memperbaiki yang menjadi isu. Jadi opsinya selain simpul yang tadi saya buat itu menggunakan runner loop ya. Loop hole yang di sini kita manfaatkan, harus kita pakai ya. Ini masih menjadi isu. Terus sepatu ini tuh sebenarnya enak buat apa ya kan. Ini bisa untuk easy run, tapi kalau easy run ini masih terlalu keras, buat interval oke, buat tempo oke, buat budget racing shoes. Jadi kalau budget kita terbatas, kita sudah butuh racing shoes yang bisa half marathon atau full marathon, pakai ini bisa. Bahkan Bro Ariel pun pakai ini kan di Tokyo Marathon kan. Kalau teman-teman coba cek Ariel di Tokyo Marathon itu pakainya Boston 12. Kalau teman-teman perhatikan, dia nggak pakai super shoes, dia bener-bener pakai ini. Karena bisa. Boston 12 itu ciri khasnya apa? Kalau dilihat mirip-mirip sama Adios Pro 3, tapi di sini nggak ada coakannya. Ya, terus catnya ada di sini di bawah-bawahnya. Jadi untuk menambah kosmetik ya kan. Boston itu seperti itu. Jadi ada kosmetiknya dia. Itu. Tadi sampai mana? Ya, budget racing shoes. Kemudian untuk easy run masih terlalu keras. Ini super trainer ya, karena tadi. Kemudian all rounder shoes ya. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan keluar kota atau kemanapun, kita bawa sepatu ini, terus kita lari di kota itu cukup. Jadi kita nggak perlu bawa sepatu easy, sepatu yang cushion, sepatu yang untuk race segala macam, enggak. Ini saja cukup. Sama sepatu yang buat jalan, atau bahkan ini buat jalan dan buat lari pun sebenarnya ya nggak masalah kalau mau. Itu ya. Terus apakah sepatu ini bagus untuk dibeli atau worth to buy lah, cocok nggak kalau saya beli ini? Dan siapa yang beli sepatu ini? Siapa yang seharusnya membeli sepatu Boston 13? Saya buat lebih spesifik. Kalau ini Boston 12, siapakah yang perlu membeli sepatu Boston 13? Satu, orang yang belum punya Boston 12. Kalau belum punya Boston 12, silakan beli Boston 13 ya. Kenapa? Kenapa yang punya Boston 12 nggak perlu beli? Karena sudah nggak perlu beli Boston 13 karena sudah punya Boston 12. Jadi berdasarkan review yang di Believe in Run tadi dan kita lihat detail spesifikasinya tadi, itu saya kira feel-nya akan kurang lebih sama. Karena kalau sudah punya ini nggak perlu beli Boston 13, kecuali sepatu ini sudah habis bagian outsole-nya atau sudah jebol, silahkan beli Boston 13. Tapi kalau punya nggak usah ya. Terus kalau ada uang
buat apa gitu. Kalau seperti saya misal, saya sudah punya Boston 12, saya masih butuh sepatu lagi, saya mau beli, nggak perlu Boston 13. Kalau saya duit itu bisa saya pakai untuk beli Evo SL. Evo SL itu juga super trainer, tanpa carbon rod, tanpa energy rod, enak dipakai buat jalan, easy karena dia full light strike flow nya full, jadi pasti empuk dan bouncy. Saya belum punya, tapi berdasarkan pengakuan teman-teman saya yang sudah pakai, itu sepatu enak banget ya. Beli yang Evo SL kalau sudah punya seri Boston. Kalau nggak punya silahkan beli Boston yang 13 gitu. Kalau ada budget lebih, beli yang Pro 4 sekalian gitu kan. Sudah punya ini ya kan, pakai Pro 4. Jadi latihannya pakai seri Boston, racingnya pakai Pro 4 itu. Kalau misalnya sudah punya ini tapi saya pengen sepatu yang nggak pakai karbon, easy run, enak dipakai pelan, enak dipakai kenceng, Evo SL ya. Gitu saja dari saya terkait dengan launchingnya sepatu Boston 13 ya. Jadi apakah saya akan beli Boston 13? Tidak, saya tidak akan beli, apalagi isu racingnya masih sama. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Silakan share ke teman-teman yang butuh informasi. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Nyalakan tombol lonceng kalau ada, supaya ada notifikasi ketika saya upload video baru. Kemudian teman-teman juga bisa lihat short saya di mana saya latihan atau bagaimana saya latihan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.